seperti apa sih overview dari kondisi pegawai saat ini? Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 itu kan mengamanatkan bahwasannya SDM itu harus di-manage. Menciptakan situasi kerja yang gimana Bu? Ada nggak sih jadinya karena banyak perempuan jadi lebih gimana atau Dengan adanya perpindahan fungsi itu akan memperkaya kompetensi yang bersangkutan. Sebenarnya yang melatar belakangi inovasi tersebut dibuatnya karena apa gitu, dan kira-kira bentuknya saat ini seperti apa dan manfaatnya buat pegawai itu untuk apa saja? Badan POM ini tingkat profesionalisme ASN itu cukup tinggi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat BPOM, jumpa lagi di POMcast, podcastnya Balai Besar POM di Palembang. Bersama saya Andisa dan saya Tiara. Kali ini kita akan membahas tentang kepegawaian. Dan kita sudah kedatangan dua narasumber. Betul. Jadi yang pertama ada Ibu Midarwati, Kepala Bagian Tata Usaha di Balai Besar POM di Palembang. Lalu ada Mbak Ulia Agustina sebagai analis SDM aparatur di Balai Besar POM di Palembang. Masya Allah, cantik-cantik banget. Iya, luar biasa. Dengan korprinya itu ya. Selamat pagi, Iya. Ibu. Selamat pagi. Ini hostnya juga cantik-cantik. Masya Allah. Jadi dengan seragam korprinya ini sebenarnya kita lagi ada kegiatan apa atau ada bertepatan dengan hari apa sih, Bu? Iya. Kita barusan upacara Iya. hari ini kebetulan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ya. Nah. Jadi ini masih semangat nih, saking semangatnya nggak ganti baju. Beda dengan host nih. Saking padatnya jadwal ya, jadi nggak sempat ya. Abis Banyak upacara langsung ada langsung kegiatan, podcast. langsung ke podcast. Terima kasih ya sebelumnya, ini Iya. suatu kehormatan akhirnya kita kumpul di podcast dengan teman-teman dari ketatausahaan. Iya, jadi untuk membahas sesuatu juga yang kayaknya dekat dengan yang suka diperbincangkan di antara sahabat BPOM. Jadi mungkin untuk pertama awal-awal kita mintakan dulu. Jadi kira-kira dari Ibu dan Mbak Ulia itu seperti apa sih overview dari kondisi pegawai saat ini? Iya, baik. Terima kasih nih sebelumnya untuk kedua host kita yang cantik ya, Mbak Ulia ya, cantik dan smart juga. Aduh, jadi malu. Gimana dong? Iya, soalnya kita udah digoda dengan baju korpi, ternyata kita nggak sempat ganti. Ya, tapi terus terang ini saat yang tepat ya, bahwasanya bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda dengan tema pemuda-pemudi bergerak menuju Indonesia Bersatu ya. Kita membahas terkait dengan pegawai. Nah ini kan sama nih ya, statusnya kan SDM sebenarnya ya, cuman karena kita ngambil lingkupnya di pemerintahan. Dalam artian kita di Balai Besar POM di Palembang yang mempunyai SDM itu 84 saat ini, yang terdiri dari 78% perempuan ya. Oke. dan sisanya 20 laki-laki. ya. Nah, lebih kurang itu dan persentasenya nggak lebih kurang, bener ya, udah dihitung. Totalnya 100%. Iya, benar-benar. Iya. Jadi potensi itu sebenarnya kekuatan untuk Balai Besar POM di Palembang ya. Di peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 itu kan mengamanatkan bahwasannya SDM itu harus di-manage karena menjadi modal utama bagi sebuah instansi, dalam hal ini instansi pemerintah, swasta pun mungkin begitu juga ya, bahwasannya SDM itu merupakan modal utama untuk pencapaian tujuan sebuah organisasi. Nah, tadi kita sampaikan bahwasanya kita ada 84 pegawai ya. Yang Ini ASN ya Bu ya? Ya, ASN ya, dalam hal ini PNS dan P3K. P3K. Ya, alhamdulillah kita punya keduanya ya, karena dalam hal ini keduanya ini kan diperlukan ya. Betul. Ya, kalau kita berharap dari PNS saja kan penerimaannya kan sangat terbatas.
Nah, maksudnya P3 ada juga kekuatan kita, tambahan kekuatan bagi kita. Namun demikian sebenarnya kalau sesuai ABK kita belum tercukupi 100% ya. Mbak belum, Ul, Bu. berapa Mbak Ul? 76 Bu. Oh, Ya, 76%. 76%. Tapi itu bukan berarti itu kelemahan buat kita. Justru kita ditantang, ayo dong manage pegawai yang ada sekian persen dengan itu jumlah yang ya, segini. untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan organisasi kita. Ya, lebih Oke. kurangnya seperti itu. Oh iya, oke. Nah kalau yang saya dengar tadi kan berarti ada ini ya Bu, perhitungan proporsi ya dari komposisi laki-laki, perempuan. Ternyata perempuannya cukup tinggi ya, 70. Iya, angkanya jauh ya, Iya, jomplang jauh ya. loh, iya. Nah ini menciptakan situasi kerja yang gimana Bu? Ada nggak sih jadinya karena banyak perempuan, jadi lebih gimana? Atau karena laki-lakinya sedikit jadi nggak dominan misalnya, atau gimana? Kalau Saat ini situasi dinamika kerjanya mungkin seperti Iya, apa seperti gitu, apa? bisa digambarkan ke sahabat Bepom. Baik, ya. Jadi begini, kondisi perbedaan yang ada ya dalam hal ini tentu tidak bisa dihindari. Namun demikian dalam suatu organisasi yang menerapkan manajemen pengelolaan SDM, tentu ini merupakan tantangan ya. Di awal tadi sudah kita sebutkan bahwa kondisi kelemahan yang dianggap kelemahan, tapi bagi organisasi yang ingin maju, kelemahan itu bisa kita tarik menjadi sebuah tantangan. Nah, dalam hal ini perbedaan yang ada ini bisa kita petakan ya untuk pegawai kita di Balai Besar POM di Palembang. Selain dari sisi gender ya, kita kan ada penatausahaan gender ya. Dari sisi gender, kemudian juga dari sisi latar belakang generasi ya. Oh, oke. Ya kan, kalau tidak salah Mbak Lia udah hitung ya persentase generasi yang ada di Balai Besar POM di Palembang gimana tuh? Kita didominasi oleh gen male, gen milenial, sebanyak kita. Ya, kita tiga ya. tiga ya. Sebanyak 62%, selebihnya adalah gen X sebanyak 33%, sisanya adalah 5% Gen Z. Wah, Ya, dari Gen Z. ini kan perbedaan ya dari Ya. sisi generasinya. Jelas karakter antar generasi ini kan ada spesifik masing-masing. Karena historinya kan tumbuh kembangkan pada masa yang berbeda dengan kondisi yang berbeda ya. Nah, selain itu kondisi yang ada kita syukuri ya bahwasanya Badan POM ini tingkat profesionalisme ASN itu cukup tinggi ya, dibuktikan dengan keberagaman latar belakang ilmu pendidikan. Ini pun perbedaan ya. Namun demikian kan Badan POM sudah mempunyai kebijakan ya. Kita difasilitasi dengan adanya profesionalisme dengan diarahkan kepada pembentukan pejabat fungsional. Nah, dan kita ketahui juga pada pejabat fungsional atau jabatan fungsional yang ada di Badan POM saat ini itu sudah sangat beragam. Beragam sekali ya, yang khususnya secara teknis itu ada PFM. Kemudian untuk support yang lain kita juga punya fungsional tertentu lainnya. Sebagai contoh salah satunya nih Mbak Ulia sebagai fungsional SDM aparatur. Ya, ini sebuah kekuatan. Ya, kalau tadi keberagaman, karena ini kita anggap sebagai tantangan, kita challenge, ini bisa kita angkat menjadi sebuah kekuatan. Nah, seperti apa? Ya, kita mengikuti kebijakan yang ada di pusat yang memang suprasistem kita juga sudah cukup bagus ya Badan POM ya. Di Badan POM saat ini sampai sudah menerapkan manajemen talenta. Nah, dalam hal ini manajemen talenta artinya kalau dulu kan dikenalnya ASN itu istilahnya pintar bodoh sama saja, gajinya sama kan gitu. Ini itu tidak berlaku lagi sekarang. Iya. Ya, jangankan pintar bodoh, disiplin dan tidak aja sudah berbeda. Kenapa berbeda? Pada saat dia tidak disiplin, kalau peraturan terkait dengan disiplin yang sebelumnya bisa dikurangi tukinnya kalau sudah 11 hari kerja ya. Kalau sekarang jam sudah tidak masuk, sudah dikurangi. 1 detik aja udah ada 1 detik sudah dikurangi. konsekuensi yang harus diterima ya. Nah, itu ya. Jadi kembali lagi ke situ bahwasannya betul-betul SDM kita itu sudah dikelola dengan baik
ya. Nah, turun ke kita dalam hal ini kembali lagi bagaimana kita membuat mekanisme manajemennya. Kita ketahui dari awal tahun kita itu sudah menyusun pembagian kinerja. Ya. Pembagian kinerja ini dari mana? Apakah masing-masing itu harus sama rata? Oh, belum tentu, belum tentu, iya kan? Masa nanti yang Pranata dengan Madya sama? Oh Nah, tentu tidak ya. Nah, itu kan keberagaman. Nah, oleh sebab itu untuk mengakomodir sebuah keadilan dengan keberagaman ini, kita anggap ini sebuah challenge. Kita ikuti kebijakan yang ada di pusat. Kita menerapkan pembagian tugas melalui SKP di awal tahun dengan mekanisme di awal tahun kita sudah menetapkan matrik peran dan hasil. Kemudian matrik itu sebelum kita tetapkan sebagai SKP kita ada dialog kinerja. Iya, betul, Bu. Gimana nih? Mungkin ini analis SDM aparatur nih lebih paham secara teknisnya ini seperti apa? Iya, sebelum kita menyusun SKP, kita sebelumnya ketemu tuh satu kantor ya sama Ibu Diskusi Kepala bersama gitu ya. Balai, dijelaskan bahwa oh ini IKU yang mesti kita capai pada tahun ini. Indikator IKU, ya. Indikator. Kemudian ya dibagilah ketua timnya. Ketua tim ini adalah orang yang ditunjuk, kemudian dikasih wewenang dan tanggung jawab ya. Tanggung jawab untuk menjadi mengakomodir anggotanya. Mensupervisi, Supervisi ya. mengkoordinir ya. Mengkoordinir anggotanya agar tercapai tujuan organisasi tersebut. Kemudian ya dibagi ke dalam matriks peran dan hasil yang kemudian dituangkan ke dalam SKP masing-masing. Lalu kita evaluasi, kita nilai setiap 3 bulan sekali, dan ada juga siklus penuhnya tahunan. Ya, jadi intinya kalau pegawai Balai Besar POM di Palembang sudah menerima SKP, artinya pegawai ini sudah punya kontrak nih. Karena kan sebelumnya kan ada dialog nih. Pada saat dialog itu kan ada diskusi antara pimpinan kan mempunyai perjanjian kinerja dengan super sistem kepala badan dalam hal ini untuk target-target yang sudah ditetapkan nanti diukur dalam indikator-indikator kinerja. Nah, indikator ini yang diturunkan kepada seluruh pegawai melalui tim-tim kerjanya masing-masing. Nah, dalam hal ini jika seorang pegawai Balai Besar POM di Palembang sudah menandatangani SKP maka itu kontrak baginya. Dan hal ini harusnya dikawal tuh kontrak. Kalau salah satu kontrak itu ada targetnya, misalnya saya ambilkan contoh nih kegiatan misalnya di pemeriksaan ya. Misalnya pemeriksaan sarana yang memenuhi ketentuan. Misalnya di situ disebutkan jumlah, misalnya 3 sarana dalam 1 triwulan. Berarti targetnya harus terwujud dalam 1 triwulan itu atau triwulan pertama misalnya diminta di situ. Nah, jika tidak terwujud, artinya kan ini harus ada dievaluasi nih. Mengapa tidak terwujud? Kendala apa yang dihadapi oleh si pegawai? Karena jika tidak terwujud ya, nanti akan pada saat dilakukan evaluasi ataupun penilaian kinerja terhadap pegawai yang bersangkutan, maka ini dianggap kinerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah itu jadi kan kalau kita tahunya ada nilai SKP per triwulan itu sebenarnya diturunkan dari sana. Siapa yang menilai? Pimpinan yang menilai. Tapi dari mana pimpinan tahu? Masukan dari ketua timnya. Ketua tim yang sudah ditunjuk untuk mengelola timnya. Nah itu yang harus dipahami sehingga pada saat akan dilakukan penilaian pegawai ini paham dong yang target ini yang dimaksudkan ini mau dicapai apa, kemudian dia akan mensubmit data dukung bukti kerja bahwasanya kalau dia memang sudah mampu merealisasikan target yang ditetapkan, maka dia akan mengupload sesuai dengan yang dimau dan pemberi masukan penilaian pun akan sangat dengan senang hati, wah sesuai dengan target atau di atas target. Berarti
Itu intinya adalah output pekerjaannya yang dinilaikan ya, kualitas hasil data dukung yang diberikan oleh pegawai tersebut. Itu akan menunjukkan kinerjanya dia. Nah, jadi seperti itu lebih kurang manajemennya untuk bagaimana kita mengelola perbedaan yang ada. Iya, jadi ternyata perbedaan itu sudah tidak menjadi masalah ya, sudah dipetakan semua mulai dari gendernya, usianya, pendidikannya, sampai kesepakatan pekerjaan yang harus dilakukan oleh tiap pegawai itu pun berdasarkan hasil diskusi tadi kan ya. Jadi pegawainya juga bisa memberikan pendapat ya, atasannya juga menyetujui dan akhirnya terciptalah tuh si SKP gitu kan ya. Betul. Saran kinerja pegawai ya. Kinerja pegawai. Nah, dengan tadi ada 2 poin yang Ibu sebutkan terkait agak mundur sedikit ya kita. Jadi terkait tadi latar belakang pendidikan, kemudian juga ada usia yang dimiliki oleh pegawai. Nah, sebelumnya kan kita punya ada jabatan fungsional teknis tadi namanya PFM dan juga ada jabatan fungsional yang lain. Nah, penempatan masing-masing pegawai itu kan dengan jabatan fungsionalnya itu pasti ada kriteria tertentu. Nah, dengan latar belakang pendidikan salah satunya mungkin dengan alasan dengan latar belakang pendidikan. Nah, selama ini yang berlaku di Balai Besar POM di Palembang dengan latar belakang pendidikan yang beragam, macam-macam kan, kita kan memiliki mungkin mereka yang lulusan dari farmasi, kemudian juga ada yang seperti Mbak Ulia berarti kan sistem informasi. Nah itu kan bervariasi. Nah dan itu juga kebutuhannya berarti masing-masing pegawai berbeda kebutuhan untuk pengembangan kompetensinya. Nah kalau selama ini yang dilakukan pengelolaan kepegawaian itu seperti apa bentuk pemetaannya terhadap kebutuhan masing-masing pegawai tersebut untuk bisa mengembangkan mungkin skill yang mereka miliki sehingga nanti yang target-target yang yang tertulis di SKP-nya bisa tercapai lebih dari ekspektasi berarti kan. Baik. Ya. Ini Mbak Ulia dulu atau? boleh. Selama ini gimana? Untuk ini ya kebutuhan pengembangan kompetensinya. Kalau untuk pegawai fungsional sebetulnya kan di hasil uji kompetensinya itu udah kelihatan dia lemahnya di mana atau kelebihannya di mana. Jadi kita petakan, kemudian kita susun kebutuhan pengembangan kompetensinya juga oleh Katim dan juga Ibu Kepala Tata Usaha masing-masing pegawai itu. Jadi kita susun selama 1 tahun akan melakukan pengembangan kompetensi apa aja. Jadi datanya memang udah didapatkan di awal ya. Karena ada uji kompetensi. Di uji kompetensi nanti akan kelihatan nilainya berapa kan per individu masing-masing pegawai itu, jadi bisa dilihat mana yang bisa diangkat lagi nilainya. Soalnya kan kadang mungkin sebagai pegawai kita karena peduli, sibuk kerja gitu ya, kayak kerja lancar-lancar aja nih. Jadi malah lupa gitu. Nah ini teman-teman dari kepegawaian berperan di situ berperan penting gitu. Benar-benar untuk jadi supporting. Jadi saya tambahkan ya terkait dengan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh pegawai. Kalau untuk awal mungkin penempatan pegawai itu kan dilihatnya dari latar belakang pendidikan. Ya, lebih mengarah ke sana. Misalnya kalau latar belakang pendidikan apoteker, mungkin sarjana kimia, biologi, teknologi hasil pertanian dan sejenisnya, itu akan diarahkan menjadi fungsionalnya ke fungsional teknis. Nah, namun demikian kita juga ada fungsional tertentu ya dalam hal ini selain fungsional teknis yang kita kenal dengan fungsional pengawas farmasi dan makanan ya. Nah, fungsional tertentu dalam hal ini untuk di Balai Besar POM Palembang sendiri ini juga sudah cukup memadai ya. Dalam hal ini kan kita ada perencana ya, perencana pertama muda dan kita siapkan ABK-nya pun itu sudah sampai ke ABK untuk ahli madya ya, karena sesuai dengan kebutuhan organisasi ya. Kemudian ada fungsional SDM aparatur, ada fungsional pengelola APBN, ada fungsional arsiparis, kemudian ada prakom. Nah ini semuanya dimaksudkan untuk mensupport proses teknis dalam ini pengawasan obat dan makanan. Nah terkait dengan pengembangan kompetensinya, nanti kita akan arahkan kepada di mana pegawai ini di fungsi mana.
Jadi seperti itu ya. Walaupun sebenarnya kompetensi yang harus dipenuhi itu tidak hanya sekedar kompetensi teknis ya. Ada kompetensi fungsional, ada kompetensi manajemen, sosial kultural ya. Itu pun harus dipenuhi oleh seorang pegawai untuk menuju pegawai yang profesional dalam hal ini. Jadi ke arah sana, dan kami pun untuk mengendalikan itu bersama dengan tim kepegawaian ya, dan termasuk host sebenarnya tergabung ya dalam tim kita sudah membangun salah satu inovasi di internal kita, yakni inovasi Maksuba ya. Inovasi Maksuba. Kue sih sebenarnya Maksuba ya. Nah, ini kita memang ini apa namanya diambil dari nama spesifik lokal Palembang ya, kue besarnya Palembang ya. Ini idenya Mbak Tiara juga untuk namanya nih. Bos kita ya. Jadi spill namanya. Itu akronim dari Mari Kita Kelola ASN untuk sukses bersama. Nah, itu Mari Kita Kelola ASN untuk sukses bersama. Inovasi Maksuba berarti ya. Dari namanya kelihatan komunikatif ya, maksudnya kelihatan ada dua peran gitu di situ. Betul. Jadi bukan cuma pengelola kepegawaiannya aja, tapi ayo mari semuanya, pegawainya juga peduli ya, pengelola kepegawaiannya akan mensupport. Betul. Aja, Kak. Nah, jadi karena udah disebutkan juga sih inovasi Maksuba ini, nah berarti boleh dikasih tahu kami juga, berarti sebenarnya yang melatar belakangi inovasi tersebut dibuatnya karena apa gitu, dan kira-kira bentuknya saat ini seperti apa, dan manfaatnya buat pegawai itu untuk apa saja si Maksubanya. Ya, mungkin saya dahului dulu ya Mbak Ulia. Boleh Bu. Ini dominan banget Mbak Ulia dulu deh. Maksuba ya Bu ya. Iya Maksuba. Saat ini aplikasinya itu bentuk Google Site, jadi bisa diakses oleh pegawai dimanapun, kapanpun ya, online. Latar belakangnya itu ke apa ya Bu ya? Latar belakangnya itu sebenarnya tujuan untuk lebih mengintenskan komunikasi antara manajemen dan pegawai. Ya. Nah, yang terkait untuk pengelolaan karirnya si pegawai sendiri. Tadi kan sempat disebutkan, host tadi sempat menyebutkan kadang-kadang saking kita ini semangat betul, mengawal sibuknya gitu target kan. tadi ya, benar. Target ya sudah diperjanjikan. Benar. Jadi terlupakan. Padahal sebenarnya kita kan harus imbang nih, output dari kinerja kita itu tentu kan diukur. Nah, hasil pengukuran ini nanti, output dari pengukuran ini ada reward loh. Nah, kalau kita tidak manfaatkan ya nggak dapat dong kita reward, sayang kan. Nah, salah satu latarnya pada saat pemetaan kondisi ASN di Palembang pada awal tahun 2024 lalu ya, saya melihat nilai kinerja organisasi Balai Besar POM Palembang itu di atas 100 ya. Iya. Nah, istimewa. Namun kok tidak ada pegawai yang diberikan reward, mendapat nilai predikat di atas ekspektasi pada saat itu. Ya, pada saat itu. Ya. Kenapa ini? Karena kesulitan untuk formulasinya seperti apa. Ini sekian pegawai, 80 lebih pegawai, ini siapa yang berhak untuk diberikan. Nah, sementara kan persentasenya sekitar 20%, tidak semua pegawai. Andaikan diberikan, ini kan sangat bermanfaat ya bagi pegawai. Kayak yang bersangkutan itu bisa mendapatkan nilai 50% lebih tinggi ya. Nah, lebih tinggi. Ya, dalam hal ini kalau pemberiannya tidak dilakukan secara objektif akan memicu harmonis. Nah, dalam kaitannya dengan itu, dengan tim ya pada saat itu kita membahas untuk membangun Maksuba ini, tujuannya kita ada reward terhadap kinerja pegawai. Rewardnya seperti apa? Tentu reward yang diformulasi secara objektif. Nah, maka lahirnya formulasi untuk pemberian prestasi pegawai berprestasi dalam hal ini dengan membuat peringkat ya, nilai. Nah, komponen nilai yang akan dijadikan sebagai peringkat ini apa saja? Kita ambil secara paripurna nih. Yang pertama penerapan disiplin dulu. Ya, kita
penilaian secara periodik ya, per triwulan. Kita lihat apakah dalam periode penilaian triwulan yang bersangkutan itu pegawai ini ada keterlambatan atau tidak. Jika ada keterlambatan walaupun 1 detik, 1 detik pun ya Bu ya. itu tidak kita tarik Sedang nggak lagi ke dalam diajak. box untuk dinilai lanjutannya, oke. tidak kita tarik Tidak masuk lagi. menjadi Jadi ini mohon kandidat. perhatian mungkin ya Iya, untuk pegawai yang ingin masuk dalam box pegawai berprestasinya Palembang itu ya Nggak boleh telat yang sama pertama sekali. nggak boleh Sama telat sekali. walaupun 1 detik ya. Ya, sekarang. Maksudnya 1 detik yang terrekod di absen, Di absen, ya betul. seperti itu absen kehadiran. Nah kemudian setelah masuk ke dalam box untuk dilakukan penilaian pegawai berprestasi itu, kita lihat lagi apakah ini konsisten melakukan pengembangan kompetensi. Ya, jadi kita lihat ya, jadi aktif. Memang kita ada perencanaan pengembangan kompetensi yang dalam hal ini didesain untuk bersama-sama, tetapi bukan berarti kalau tidak ada jadwal untuk pengembangan kompetensi secara bersama-sama kita harus berdiam diri karena Iya, kan betul. waktu, Bisa mengikuti pelatihan masa secara ya mandiri berkembang ya, Bu, ya. ini secara terus menerus. Jadi kan Iya. kompetensi kita harus tetap di up, apalagi mengingat kondisi saat ini kan ekspektasi masyarakat itu atau harapan masyarakat terhadap besar. Badan POM itu luar biasa. Iya, Ya, luar biasa dengan kondisi yang saat ini juga situasinya juga luar biasa juga perkembangan terkait obat dan makanan. Nah, untuk itu pengembangan kompetensi ini penting. Nah, 2 nilai pengembangan kompetensi dan kedisiplinan ini kita akomodir dengan poin 50. Keduanya itu jadi 50 dari jika masuk disiplin, jadi kita ambil poin 50 dan pengembangan kompetensi jika dilakukan itu pun akan mendapat poin 50. besar ya berarti sebenarnya dia sudah bisa nabung 100 Iya. kalau maksimal. Oke, nah kemudian dari sisi kinerjanya. Nah, dari sisi kinerjanya kita akan ambil nilai kinerja yang didapat pada triwulan sebelumnya. Ya, setelah dilakukan penilaian maksudnya. Ya, setelah dilakukan penilaian ya. Jadi kan katakanlah TW3 yang baru berlangsung ya. TW3 itu ada 10 pegawai yang teratas kemarin mendapatkan peringkat pegawai berprestasi. Nah, nilai kinerjanya itu pure kita ambil dari nilai kinerja yang ada di SKP, penilaian SKP di Simakin. Ya, persis itu ya, tidak diubah-ubah. Jadi intinya kinerja yang Bapak Ibu ataupun teman-teman pegawai lakukan dan submit dan dinilai oleh pimpinan atas masukan dari ketua tim, nah itulah muncul. Itu kita ambil apa? Ada misalnya 91, 90, 92. Ada 3 poin Bu itu Bu. Ada 3 poin ya. Jadi 3 nih hasil kinerja, hasil kerja, perilaku sama penilaian 360. 360 ini penilaian dari teman, rekan sejawat, atasan atau bawahannya. Jadi kita diberikan kesempatan untuk saling menilai. Saling menilai. Betul. Jadi 5 komponen tadi ya. Ya, disiplin, pengembangan kompetensi, nilai kinerja, nilai perilaku, dan nilai 360. Nah, ini kan untuk melihat seorang ini harmonis tidak hubungannya antar sesama ya. Jadi dari situ artinya benar-benar yang masuk dalam box ini benar-benar orang-orang yang paripurna. Ya, dalam artian perilakunya oke gitu kan, kemudian kompetensinya juga oke dan kerjanya juga hasilnya gitu ya. Nah, itu yang ada di kita. Selain itu ada tambahan juga Bu, ini yang tidak menerima gratifikasi dan udah pasti itu. Apa itu? Ya, betul. Tidak ada pelanggaran terkait dengan fraud ya. Itu pasti ya kalau kita sebagai seorang ASN kan memang wajib menolak gratifikasi dan tidak melakukan saringan pertama itu ya. Kemudian disiplin, jadi ketika disiplinnya nggak masuk maka dia otomatis gugur. Jadi out ya. Jadi nilai akan dihitung yang lain-lain ya. Pegawainya semakin kecil sampai ke ujungnya. Jadi gini, kembali lagi tadi kan pengelolaan ASN ya, katakanlah kinerjanya mungkin kinerjanya baik sekali ya, tetapi secara perilaku dia sudah tidak mengikuti aturan. Disiplinnya kan sudah ditetapkan sesuai dengan keputusan Kepala Badan terbaru ya 414 2025 bahwasanya jam kerja hari kerja itu kan ditentukan lebih awal 30 menit ya dari sebelumnya. Tapi untuk seorang ASN yang memang punya karakter
bagus, itu tidak akan masalah. Ya. Yang bersangkutan pasti mencari strategi seperti apa. Nah, ini kita sangat menghimbau ya teman-teman Balai POM ya, dalam hal ini ASN, ayo dong berlomba, ya kan, ayo gantian geser yang lain. Nah, nanti soalnya kami tertantang kembali nih sama Mbak Ulia, kita harus mereview. Nah, perlu apa lagi nih, kita kembangkan lagi. Kalau ternyata orang-orang yang sama lagi ya, harus dikembangkan lagi sistemnya. Betul-betul. Kemarin sudah ada perubahan ya, Mak Suba itu. Kalau sebelumnya kita urutkan tanpa ada pengklasteran. Ya, semua pegawai. Jadi sepertinya kebanyakan Katim Bu ya, yang jadi ketua tim, didominasi penerimaan pegawai berprestasi itu didominasi oleh ketua tim. Nah, berikutnya kita buat klasterisasi antara ketua tim dan anggota tim. Nah, jadi masing-masing ada 5. Ada kesempatan yang sama ya. Iya, betul. Sama gitu. Ya, kita dalam hal ini dalam mengelola kepegawaian sangat terbuka ya. Insya Allah kita upayakan terbuka ya Mbak. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Jika ada masukan kita akan gali seperti apa untuk mengakomodir masukan itu. Oke. Udah keren banget loh. Iya, luar biasa. Ada reward ya. Jadi dalam bentuk apa? Per 3 bulan itu nama programnya. The best employee of the best employee of the month. The best employee of the month ya, walaupun triman kita berikan ya, namun perhitungannya karena tetap per bulan ya. Hitungan bulanan. Itu diberikan. Oke, nah jadi dengan adanya Mak Suba ini, kalau yang saya tangkap kan berarti teman-teman nih punya database gitu ya, peringkat pegawai lah dengan indikator-indikator tadi. Artinya ya reward untuk yang tinggi dong tentu kan. Artinya kita juga bisa melihat nih bahwa ada pegawai yang posisinya di bawah gitu setelah dilakukan penilaian. Nah, untuk pegawai yang berada di posisi bawah ini Bu, apa yang dilakukan dari pengelolaan kepegawaian? Apakah ada pembinaan ataukah langsung ada punishment yang seperti apa gitu? Nah, ini mungkin diceritakan Bu. Ya, baik. Ya, terhadap pegawai yang dalam perhitungan, kalau untuk pegawai prestasi tadi otomatis kan ini yang terbawah pun adalah urutan yang ke-10 ya. Tetapi secara keseluruhan jika kita runut tentu ada yang paling bawah, artinya di urutan terakhir dari jumlah pegawai kita. Nah, kita melihat untuk punishment-nya, yang pertama kalau udah terkait dengan keterlambatan, punishment-nya langsung tuh potong tukin kan. Itu yang pertama. Langsung terasa. Ya. Namun dalam hal kinerja, jika nilai kinerjanya itu di bawah kategori baik, tentu ada pembinaan khusus. Namun ya itulah salah satu bentuk manage pegawai kita sudah baik ya untuk pegawai kita. Untuk sampai saat ini tidak ada ya, Mbak. Tidak ada yang mempunyai tidak ada yang di bawah ekspektasi. Jadi semuanya sesuai dan di atas ya. Dan ini memang implementasi ya, bahwasanya kinerja tim itu memang baik ya. Sehingga tidak ada pegawai yang status nilai kinerjanya itu di bawah ekspektasi. Nah, namun demikian kita tetap senantiasa memantau ya. Nah, ini sebenarnya salah satu dari yang kita harapkan dengan inovasi Mak Subani tadi, bahwasanya adanya komunikasi antar manajemen dan pegawai, di mana pegawai ini juga harus aktif. Silakan dibuka bahwasanya setiap triwulan, bahkan untuk kehadiran setiap bulan, ya bulanan kita akan share, akan share keterlambatan pegawai secara akumulasi. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwasanya jika akumulasi keterlambatan itu mencapai 3 hari, maka ini sudah masuk dalam pelanggaran disiplin. Walaupun statusnya ringan, tapi sudah masuk dalam pelanggaran disiplin dan itu sudah mendapatkan peringatan lisan dalam hal ini. Dan itu tidak bisa dihapus. Akan terakumulasi di tahun berjalan itu. Tahun berjalan maksudnya ya. Nah, jadi dalam hal ini otomatis ini termasuk punishment juga terhadap pegawai yang tidak menerapkan ketentuan ya. Dalam hal ini kita manage namun belum mengikuti pola-pola yang harusnya diterapkan. Nah, untuk pegawai yang demikian, namun demikian kami tetap berkeadilan. Jika
keterlambatan secara akumulasi, ini teman-teman akan melihat nih warning nih, oh ini udah mendekati 1 hari nih, coba dicek lagi. Kira-kira betul-betul, dan kita konfirmasi kepada yang bersangkutan. Ternyata misalnya sebenarnya hadir, tetapi lupa absen. Nah itu teman-teman kepegawaian akan berkomunikasi dengan pusat. Di tahun 2024 ada yang dianulir ya kalau tidak salah ya. Karena sebenarnya mampu dibuktikan oleh pegawai bahwasanya itu bukan ketidakhadiran, tetapi karena lupa absen. Namun terikot pada saat pelaporan itu masih belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan, data dukungnya belum memadai sehingga terakumulasi, dan kita juga sudah menerapkan punishment saat itu, sudah kita BAP. Namun setelah kita confirm dan memang betul ada data dukung itu sesuai, kita sampaikan ke pusat, dan alhamdulillah sampai akhir tahun tidak ada ya yang mendapat hukuman disiplin ringan. Jadi justifikasinya diterima oleh pusat seperti itu ya Bu. Menarik sekali ya. Jadi ternyata banyak hal yang memang sudah dilakukan pengelolaan pegawai, kepengelolaan pegawai di Balai Besar POM di Palembang. Jadi bisa kita simpulkan kalau Balai Besar POM di Palembang sudah melakukan banyak strategi ya. Jadi bahkan berinovasi berinovasi tadi melalui Mak Suba itu untuk membentuk sumber daya manusia yang profesional dan kita menerapkan core values ASN berakhlak seperti itu. Nah, jadi mungkin untuk kalimat terakhir nih dari Mbak Ulia atau dari Bu Midar, itu kira-kira ada nggak semacam mungkin ajakan ke sahabat BPOM atau semacam pernyataan, jadi kira-kira terkait kepegawaian itu sebenarnya yang menjadi concern mungkin di di masyarakat umum itu seperti apa, atau juga kayak gimana sih caranya misalnya kalau mau bergabung di Balai Besar POM di Palembang seperti itu. Ya jadi untuk teman-teman yang masih di luar sana yang belum bergabung dengan Balai Besar POM di Palembang, saya rasa kalau anak-anak zaman sekarang mungkin menarik ya untuk sebuah institusi yang ada keterbukaan, kemudian ada manajemen ya, yang dalam hal ini sudah diterapkan dengan baik. Betul. Gitu kan mungkin bisa menjadi inceran. Namun demikian persiapkan aja diri Anda kalau ingin bergabung dengan BPOM siap dengan seorang ASN menjadi seorang ASN yang profesional dalam hal ini, punya kompetensi, kemudian mempunyai perilaku sebagai ASN berakhlak. Jadi seperti itu. Sedikit ya sebenarnya, nggak banyak ya yang cuma menerapkannya mungkin sulit. Benar. Iya, butuh komitmen. Butuh komitmen, betul. Ya. Wah, keren nih, keren berarti. Luar biasa. Iya loh. Jadi kita ini bukan cuma nyeritain yang ada di dalam doang ya sebenarnya. Tapi juga kita pengen orang-orang tuh mengcapture gitu. Dan tertarik gitu kan ya Bu untuk bergabung ke kita, bahwa kita ini melakukan banyak cara, kita berstrategi supaya nggak cuma ya udah kalau udah masuk di kita udah jadi pegawai kita ya udah kerja aja, nggak kayak gitu. Banyak hal yang harus dilakukan, harus dikembangkan kompetensinya, harus dilihat mungkin minatnya gitu ya, bisa pindah-pindah fungsinya. Betul. Karena salah satu tantangan juga kan dengan kita kan punya berbagai fungsi di sini. Jadi agar seorang pegawai itu menjadi lebih lengkap kompetensinya, kan artinya biasanya dia perlu penempatan di berbagai macam fungsi ya, dengan pekerjaan yang masing-masing yang berbeda. Jadi lebih kaya lah istilahnya apalagi kalau generasi muda ya nanti mungkin yang akan masuk, kecenderungannya kan akan cepat bosan gitu nanti kalau di satu penempatan ya. Jadi kayak butuh variasi, dan ternyata Badan POM tuh menawarkan banyak sekali tempat untuk masing-masing tergantung minatnya dan kompetensi yang dia miliki, seperti itu sih. Terkhusus untuk yang teknis ya. Dan sebenarnya sih dengan mekanisme sekarang, sistem kerja yang cascading ya diturunkan dari kinerjanya pimpinan, itu membuka kesempatan sebenarnya bagi teman-teman di fungsi-fungsi ya. Kita kan ada fungsi teknis itu kan ada pemeriksaan, penindakan, infokom, pengujian ya, ada 4. Tapi sebenarnya jika pegawai ini mempunyai kompetensi yang
lebih atau di luar dari fungsi di mana dia berada, ini no problem, dia bisa menerima. Betul. Jadi dengan sistem sekarang bisa menerima. Katakanlah misalnya Mbak Grita nih, host kita ini yang cantik, ada di fungsi pengujian, tapi kan punya kompetensi pernah di pemeriksaan toh. Ya, Tidak menutup kemungkinan dengan SDM-nya pemeriksaan pada saat ini tadi kan sudah di state di awal bahwasanya ABK kita sebenarnya masih kurang ya. 76% ya. Tidak menutup kemungkinan ini menerima salah satu dari atau dua atau lebih dari pekerjaan yang ada di fungsi lainnya. Ya, bahkan itu akan menjadi nilai tambah ya. Dan bahkan perpindahan fungsi itu sebenarnya kalau masa dulu itu sangat ditakutkan oleh pegawai ya. Kalau sekarang sebenarnya itu diharapkan. Mengapa? Dengan adanya perpindahan fungsi itu akan memperkaya kompetensi yang bersangkutan. Dan ini akan akomodir dalam talenta ya. Manajemen talenta. Jadi manajemen talenta yang disebutkan. Makanya nanti sudah pernah kan di institusi perusahaan bisa diupload ya tadi ya. Iya bisa. Bisa diupload. Oh, jadi ada nilai plusnya ya kalau Iya, ya sih untuk meningkatkan manajemen talenta tadi ya. Pembahasannya ini ya sangat-sangat menarik soalnya sesuatu yang dekat dengan kita, tapi selama ini kadang mungkin terlupakan tadi ya. Dianggap sebelah mata seperti itu. Jadi kan karena kita fokus kebanyakan dengan ya tuntutan dan tantangannya Badan POM yang saat ini dihadapi. Jadi kadang terlupa hal yang seperti itu. Jadi terima kasih untuk dua narasumber kita, Ibu Mi Darwati dan Mbak Ulia. Luar biasa sekali. Luar biasa insight-nya ya hari ini. Jadi semoga bermanfaat untuk sahabat BPOM di rumah. Ya teman-teman internal terutama, dan kita harapkan juga yang punya keinginan untuk bergabung dengan Badan POM. Diajak tuh sama BPOM. Calon insan Badan POM. Bisa pantengin CASN ya? CASN. Iya betul. Melalui link apa biasanya website gitu? Biasanya lewat medsos dulu. IG Badan POM atau SDM itu akan diumumkan kalau ada penerimaan ASN. Kemudian kalau untuk lebih lengkapnya bisa dicek di website casn.pom.go.id. Nah, itu website itu ya, casn.pom.go.id. Oke, itu kan 1 tahun sekali ya. 1 tahun sekali. Ya, oke. Jadi kali mungkin itu penutup dari sesi Pomcast hari ini. Itu jangan lupa like, kemudian subscribe, share dan komen media sosial Balai Besar POM di Palembang ada banyak. Jadi ada di YouTube, kemudian Instagram dan yang lainnya seperti itu. Jadi dari kami cukup dan untuk episode kali ini. Terima kasih para narasumber. Terima kasih banyak sudah dan Mbak. Ya dan atas diskusinya hari ini. Jadi sampai jumpa di episode Pomcast selanjutnya. Dah.